Happy birthday to you. Mama kenal sama bapak itu sudah dari Jawa, 7 teman. Terus kita kenal baik, ya lama-lama dari teman menjadi teman dan saling mencintai. Bapak itu kenapa sih sakitnya? Kenapa sih bapaknya sakitnya? Lagi orang datang lagi ngomong begitu. Tapi aku tidak pernah ngomong karena aku tidak tahu. Yang ngomong itu anakku itu yang cewek yang cerewet itu. Soalnya itu si Elis itu cerewet itu orangnya. Dia cerita, Bapak itu hidupnya sekarang sudah ketergantungan. Bapak tanpa minum itu pasti Bapak akan out, dia bilang. Secara medis dia mengatakan seperti itu. Terus, ya kalau memang Tuhan mengizinkan aku aja hidup segitu, ya kita syukurin aja. Tapi aku tidak pernah takut aku mati. Aku tidak pernah takut dengan katakan kalau maaf aku mengerti, katakan begitu. Katanya aku jelas dia 4 untuk ditulang. Jadi kemungkinan kematian menurut medis sangat mungkin. Tapi aku tidak pernah takut. Terus ada yang menanyakan lagi begini, apa yang mau dilakukan? Selama Tuhan memberikan waktu aku kesempatan, kesehatan, dan lakukan, aku akan melakukan sebanyak mungkin aku bisa sesuai waktu. Biar sampai dimanapun, aku akan melakukan sesuatu. Gitu. Jadi kematian itu bukan urusanku, itu urusan Tuhan. Urusanku adalah selama aku diberikan kesempatan Tuhan untuk hidup, aku akan melakukan sesuatu. Ujian bagiku dan buat keselamatan Bu, Bapak itu orangnya baik dan bertanggung jawab, bisa menjadi contoh anak dan cucuku, juga bisa menyenangkan orang tua, menyenangkan banyak orang, tulus memberikan bimbingan pada mama. Kalau dipikir aku kemarin kan ngomong kesaksian dari beberapa orang, otakku itu tak dijual regane piro, aku bilang. Terus waktuku kan tak jual regane piro, kesehatanku, hidupku itu tak jual piro regane. Banyak sampai berjuta-juta, bermiliar, mata juga kan di rumah sakit aku kan gitu kan. Nah tapi aku sekarang ini aku gratis. Sekalipun aku sakit tapi aku gratis. Karena kau boleh pulang aku di sini. Aku nggak bayar, aku berudara nggak bayar. Nah, ini luar biasa buat aku. Maka ini adalah harta yang paling berharga di dalam hidup aku, adalah apa? Kehidupan. Karena kehidupan itu ada Tuhan sendiri yang ada di dalam diriku, aku gitu kan. Maka selama Tuhan memberikan kesempatan aku hidup, selama Tuhan memberikan aku kesempatan untuk berlaku, selama aku masih diberikan kesempatan untuk nafas, aku harus melakukan sesuatu sampai tak terbatas. Aku bilang gitu, nggak ada di dalam tujuan aku udah tua, nggak ada dalam pikiran Bapak seperti itu. Kapan aku akan melakukan sesuatu? Jadi aku banyak amin aja. Aku tidak mau, Mbak, aku tidak mau jadi orang yang pasif. Aku tidak mau, aku harus tahu aku jadi orang yang aktif, harus itu. Dia menerima mama apa adanya, walaupun mama tidak cantik, tidak, tapi selalu mama selalu di hatinya dan tidak berpaling kepada orang lain. Aku tidak pernah berpikir tentang agama pada waktu itu. Yang tak pikirkan itu adalah apa? Tuhan yang hidup, Tuhan yang hidup, Tuhan yang bekerja, berbunga, ya, Tuhan yang berbunga, berbuah, ya, bertumbuh, ya, buahnya bisa makan manusia. Itu yang aku pikirkan seperti itu. Dan kalau udah itu dia bisa menyenangkan orang tua, menyenangkan orang lain, dan melayani orang lain dengan segenap hatinya. Dia bisa motivasi sama orang lain. Yang paling penting bukan duit. Maka Mbak Yu udah tak ajari semua anak-anak, semua tak ajari, terus seperti gitu. Saya kok ini anak, aku itu anak ngomong gitu.
Karena kowe, aku bocah-bocah kan bilang, kalau kamu tidak pernah memikirkan, kamu bisa beli laptop, kamu bisa beliin dan beli. Itu ada alat untuk menjerumuskan anakmu, aku bilang gitu kemarin. Aku ngomong gitu. Jadi kalau kamu kepengen punya anakmu nanti hancur, merampak ini, ya udah kamu urusin. Maka sekarang ini tantangan buat kamu. Ya. Gimana caranya supaya alat-alat komunikasi modern itu menyelamatkan anakmu? Kamu harus berani. Suami istri harus bersatu padu untuk nggak boleh saling menyalahkan. Harus renung suatu saat menyelamatkan anak-anak, karena disitulah kehancuran anakmu nanti di situ, aku bilang gitu kan kemarin. Iya. Buktinya sama sini sama hancur anak-anak, sama hancur. Di situ kan. Jadi aku berani, aku nggak usah basa-basi, aku nggak suka basa-basi. Tapi mereka senang tak kandani, mereka senang. Memang aku harus mempunyai misi, hidup itu punya misi. Kalau buat apa kalau hidup kita nggak pernah punya misi? Misinya adalah misi keselamatan. Selain itu tidak, dan kebahagiaan. Selain itu tidak. Mulai yang sangat kecil aku mulai dari itu, mulai dari Ita, mulai dari Abed, mulai dari semuanya. Dia tak manfaatkan untuk memberi contoh dari sekian banyak orang bahwa melakukan Tuhan itu bukan harus dengan baca kitab suci, harus dengan Tuhan itu tidak apa-apa. Itu gak daun kering yang di jalan itu dipungut, kumpulin, terus jadi itu dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan, ini daun kering yang sudah tidak berguna ini Tuhan, yang orang sudah tidak manfaatkan. Ini akan tak bakar kita perapian. Lilin dari Engkau, lilin adalah lilin kehidupan. Jadi di sini Tuhan, biar sampai dia mati satu persatu, nanti ganti lagi dan ganti lagi sampai selesai. Dan itu belum pernah dilakukan orang, dan aku akan lakukan itu besok. Nggak punya kaki, nggak punya ini aja bisa hidup kok. Aku percaya ternyata bisa. Ternyata bisa kan. Ya kamu harus pegang itu. Ya. Sampai kecil umurku 96 tahun sampai sekarang, aku tidak pernah kau memberikan sakit sama saya. Tapi sekarang aku memberikan beberapa penyakit. Aku beberapa penyakit yang banyak Tuhan. Jadi aku sampai tidak punya uang untuk membiayainya. Tapi yang terjadi apa? Karena aku percaya semua yang nganterin semua ini. Dan sampai seminggu 2 minggu rumahku penuh. Dia malah belajar dengan aku. Bagaimana tuh kok Anda bisa belajar dengan pelayanan Tuhan, di kemurahan Tuhan. Apa yang kau mau Tuhan kepada aku? Aku tidak ingin minta apa-apa dari kamu Tuhan. Aku hanya minta Engkau menyembuhkan aku Tuhan. Benar-benar Tuhan, aku sudah gak punya kekuatan. Benar-benar aku mempunyai kekuatan Kau saja. Aku Kau berikan beberapa penyakit, mengalami kanker tulang. Itu sampai aku nggak mau diobati dengan medis. Karena aku hanya berserah dengan Kau. Benar dengan obat apa yang diinginkan Tuhan. Jadi sampai sekarang ini mobil ini berdatangan, aku nggak tahu dari mana. Tapi itu terjadi Tuhan buat aku. Aku bilang sama teman-teman, Tuhan, benar Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan. Aku tidak memohon apapun Tuhan dengan kamu. Aku hanya berbaik-baik sama Engkau Tuhan. Kalau Kau tidak punya syarat untuk terima aku hanya menyerahkan segalanya buat Engkau. Aku hanya menyerahkan apa yang Kau beri. Kau berikan aku pikiran, Kau memberikan ego. Aku berikan sapi mau ego itu adalah untuk mencari sesuatu, untuk memuji dan memberikan segalaku. Aku tahu bahwa aku tidak pendidikan Tuhan. Tapi Kau lihat Tuhan kanan kiriku luas. Kau lihat kanan kiriku Tuhan.
Cuma mereka baik sekali. Obat cuma kau penuhin, makanan kau penuhin, semua kau penuhin. Luar biasa. Benar-benar. Aku bersyukur Tuhan aku mendapat satu perawat, satu sisian. Dan ini berarti aku mungkin masih banyak lagi. Aku mau belajar lagi. Aku malah belajar lagi. Aku yang sebenarnya aku belajar imam sembahyangmu. Ampunilah kami Tuhan. Bila aku bisa yang melahkan kaki saya melawan aku dengan kerendahan hati. Aku tidak ingin menegur orang. Aku tidak menyalahkan orang Tuhan. Aku hanya hidup Tuhan. Aku hanya berbakti dengan Tuhan semalam-malam. Ampunilah Tuhan kalau ini saya nggak usah lupa lama-lama. Imam menaik ini Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Ampunilah kami Tuhan yang melakukan sesuatu yang sampai menyakitkan orang lain. Mengaman kami Tuhan kalau aku menyakitkan orang. Biarlah aku bisa terang Tuhan untuk mengatakan sebenarnya supaya tahu bahwa kita itu bukan milik kita sendiri. Hidup kita itu untuk orang lain. Ayo Tuhan, terima kasih. Oke. Anda mau foto? Ada di mana? Aku nggak mau dengarkan. Aku nggak mau dengarkan. Kalau mau pulang ya Bapak, kita sudah ini kok. Mau pulang ya pulang. Bapak nggak usah bingung, nggak usah. Aku pulang ke kono. Kan kau cuma tolong antarin aku. Yang kono wae. Iya, antar no. Ya. Iya, nggak ada yang ngalang-ngalang Bapak, nggak ada. Ya makanya aku cuma kalau kita udah begini itu udah jadi akan apa itu jalan yang paling pendek. Jangan aku jalan sana. Enggak. Mau berang banget. Aku berkali-kali. Aku jangan dipuji jalan yang banyak-banyak. Iya. Aku masih lemah. Iya. Ya. Aku wajar untuk Di alas kakimu Tuhan, hauskan titik embun sabda penuh ampun. Tak layak aku tengada menatap wajahmu.
Kakak sekarang sudah kembali ke surga, kembali bersama Kakak. Percayalah dan doakan Mama bisa ngomong anak dan cucu-cucu menurut contoh dan nasihat Kakak lagi. Sampai ketemu lagi sama Kakak di surga.